Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita sudah masuk ke materi bab 3 tentang teks eksposisi. Nah, untuk di subbab 3.1 kita akan belajar tentang hakikat teks eksposisi mulai dari pengertian, tujuan, dan juga ciri-cirinya. Nah, berdasarkan pengertiannya, teks eksposisi itu berasal dari kata expose. Ini dari bahasa Inggris ya. Artinya adalah mengungkapkan, memaparkan, menjelaskan, dan sebagainya. Nah, biasanya yang dijelaskan dalam eksposisi itu adalah suatu permasalahan ya, tentang berbagai macam fenomena. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan atau memaparkan suatu permasalahan berdasarkan data dan fakta. Jadi di dalam teks eksposisi itu ada data, fakta, argumen, dan juga opini. Gitu. Contoh teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari, jika kalian pernah melihat podcast milik para YouTuber ya, seperti Denny Sumargo atau podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, itu contoh dari teks eksposisi ya. Karena di dalam podcast tersebut itu membahas berbagai macam fenomena itu yang disertai dengan data dan juga fakta. Kemudian tujuan dari teks eksposisi itu sendiri adalah memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada pembaca agar pembaca itu setuju dengan argumen yang disampaikan. Nah, tujuannya tadi agar pembaca itu setuju, berarti di sini ada unsur mempengaruhinya ya. Oke, kemudian ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu adalah informatif. Informatif itu artinya berisi informasi. Kemudian berisi data dan fakta. Ciri yang ketiga, terdapat argumen atau opini. Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa yang formal ya, atau bahasa baku. Kemudian ciri yang terakhir itu bersifat ilmiah. Harus ada buktinya, bukti-bukti ilmiah. Bisa berupa data atau pendapat para ahli dan juga fakta-fakta yang ada begitu. Sekarang teman-teman bisa melihat contoh teks eksposisi. Nah, untuk contoh teks eksposisi di sini ada isu atau masalah yang disampaikan. Masalahnya itu tentang apa? Oh, ini ternyata ada masalah lingkungan yang serius. Ini dinamakan dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Kemudian masalah tersebut itu ditunjang dengan argumen ya, argumen dari masalah itu. Argumen itu bisa berupa fakta, bisa juga berupa opini atau pendapat. Kalau fakta itu berarti pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Tuh. Nah, selanjutnya di sini juga ada paragraf yang menyatakan fakta dan datanya. Data-datanya di sini terdapat angka ya. Penebangan hutan seluas 3.000 bla 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 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini diikuti dengan punahnya flora dan fauna langka ini. Kemudian data ini juga ada lagi tentang terjadinya bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa vulkanik. Nah, ini juga data-data yang ada. Kemudian terakhir di sini terdapat saran ya, saran atau rekomendasi atas permasalahan yang dibahas. Sarannya di sini, jadi kita tuh harus mencari solusi terbaik agar kondisi bumi tidak semakin buruk. Nah, itu demikian penjelasan dari materi bab 3, semoga bermanfaat.